Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Salam perjuangan. Kali ini bersama dengan saya Fitz Alorboy akan mewawancarai beberapa milenial terkait dengan capres. Kira-kira menurut mereka siapa capres yang layak jadi Presiden Republik Indonesia 2024? Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak menyeting mereka. Ini dari hati anak-anak milenial. Milenial juga melek politik. Mereka juga ikut agar pemimpin selanjutnya dapat membangun bangsa dan negeri ini. Khususnya siapa-siapa? Khusus untuk milenial ya? Ya, betul. Oke. Kita diskusi agak santai, jangan kaku, jangan tegang. Oke, saya mulai dari yang paling cantik dulu karena dia paling cantik dan didampingi oleh 3 yang ganteng. Maka saya mau tanya dulu. Ada siapa? Asila. 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 Asal mana? Asal Bandung. Bandung. Ya. Milenial ya? Iya, betul. Mahasiswa? Mahasiswa. Oke. Asila adalah mahasiswa. Yang sebelah? Yogi Nugraha namanya. Yuli. Yogi Nugraha Panggil Yogi ya? Yogi. Dari mana? Dari Jakarta. Jakarta, Bandung. Terus ini yang ganteng nih. Kalau Ini saya yang manis nih. Meksilamo. Meksilamo dari mana? Ya, dari NTT. Ah, ini NTT. Saya ingin gali. Jadi dari NTT, Bandung, Jakarta. Ada 3 provinsi yang berbeda-beda. Kita akan minta pendapat mereka. Saya mau tanya dulu nih. Jangan senyum-senyum. Ini kayaknya grogi ya. Ini kita diskusi santai nih. Karena Anda akan dinonton oleh banyak orang. Nah, pendapat Anda itu sangat membantu bagi para milenial lainnya yang mungkin hari ini masih abu-abu, tidak ingin untuk bagaimana mencintai politik atau melek politik. Saya bertanya dari ujung. Bang Yogi ya? Ya. Bang Yogi, menurutmu ada 3 capres, Anies, Ganjar, dan siapa? Prabowo. Kira-kira dari hati nuranimu, siapa yang tepat jadi presiden? Kalau dilihat dari pendidikan ya. Silakan deh. Oh, oke, siap. Kalau dilihat dari pasangan capres ya, dari 3 tersebut, menurut saya yang paling berpendidikan itu yang jago berretorika dan juga program-program yang telah dijalani itu, kalau nggak salah sih menurut saya nih ya, dari hati itu Anies Baswedan. Karena orang Jakarta Orang Jakarta sudah menikmati program-program selama yang telah Pak Anies dijalani. menjadi Ya, gubernur. ya, mulai dari Ya. ada kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta. Sebentar, satu-satu. Pintar. Itu nanti kesana. Oh, enggak, siap. Yang kedua dari wanita yang paling cantik nih. Menurutmu siapa yang tepat jadi presiden dari ketiga itu? Kalau misalnya saya melihat dari 3 calon tersebut, dari hati saya milih Pak Anies. So, dari ini Nyong manis nih. Ini kalau orang timur panggil Nyong manis. Nyong tuh laki-laki. Kalau saya sih dari hati nurani saya tetap Anies. Wah, ternyata mereka 3 ini Anies sama dengan saya, Anies Baswedan. Saya mau tanya lagi, saya mutar dari Nona yang paling cantik. Apa alasan mendukung ataukah menyukai Pak Anies? Ataukah ingin pilih Pak Anies menjadi presiden 2024? Karena saya melihat sejauh ini selama Pak Anies mimpin Jakarta, banyak program-program kerja yang tercapai. Seperti pembangunan Sebentar. JIS. Banyak program kerja yang tercapai. Iya. Kebetulan beliau juga orang Jakarta. Ya, Saya mau nanya lagi. Gimana menurutmu, apa yang membuat Anda tertarik dengan Pak Anies Baswedan? Ya benar, setelah dilakuin program-program yang selama dia menjabat di DKI Jakarta sebelumnya, dia memiliki program itu kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar. Nah. Apakah pernah menikmati keluarga? Ya menikmati? kebetulan saya ini mendapatkan kartu Jakarta Pintar tersebut. Sebentar. Beliau mendapatkan kartu apa? Jakarta Pintar, Itu hasil karya? Mbak Anies. Sebelumnya ada nggak? Program. Pernah Sebelumnya- mendapatkan? Kalau sebelumnya mungkin belum Belum pernah mendapatkan. Belum. Baru Jadi ini. ketika masih SMA, Nah. baru sebelumnya dapat nggak? SMA itu dapat juga. Nah terus pas di kuliah ini lanjut ada programnya lagi namanya KJMU, KJMU. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Itu dari program siapa? Pak Anies juga kayaknya. Wow, menarik dong. Artinya Pak Anies menjabat di DKI Jakarta, ia sudah memperhatikan Pendidikan. termasuk beliau mendapatkannya. Ya. Lanjut. Meskipun dari
orang luar, tapi pantauanmu bagaimana? Ya, walaupun saya orang Bandung ya Bang, saya kan melihat program-program kerjanya Pak Anies nih yang di Jakarta, yang saya lihat tuh berhasil semuanya. Seperti pembangunan JIS, rumah DP 0%, Jaklingko, Jaklingko kalau nggak salah. Terus apalagi ya, masih banyak lah Bang hal-hal lainnya yang saya lihat Pak Anies tuh bagus dan berhasil. Masih banyak lain tuh seperti taman pemberian. Sama ini Bang, pelebaran jalan trotoar. Oh, jadi ada transportasi. Ya, transportasi. Jadi anak muda ini, mahasiswa ini menyukai Pak Anies karena ada banyak kebijakan-kebijakan yang menurut mereka tersentuh di hati. Yang berikut, orang Timur. Saya dengar bahwa Pak Anies memperhatikan kaum minoritas, Muslim, Kristen, semua termasuk IMB. Sebagai orang Kristen, menurutmu bagaimana ketika di beberapa daerah lagi penolakan pembangunan gereja atau ke rumah lain? Kamu sebagai orang Kristen, gimana menurut pandangan Pak Anies berikan IMB kepada gereja yang 60 tahun tidak pernah dibangun? Menurut perasaanmu gimana? Senang atau? Ya senang sih mendengar itu, tapi tidak apa-apa. Dia masih malu-malu karena namanya juga tadi saya dari sana datang, jadi senang, intinya senang ya. Senang. Yang berikut, ada hal lain yang membuat Anda tertarik dengan Pak Anies? Ya, yang saya tertarik itu Pak Anies itu orangnya pintar, ya. Dan komunikasinya itu kayak American banget gitu. American banget, wah keren banget. Baru kali ini saya dengar komunikasinya American banget. Emang ada bahasa Indonesia American banget? Tapi emang kalau Pak Anies itu ngejelasin apa, kalau mau ngadu argumen atau apa, dia tuh selalu pakai by data gitu. Iya. By data. Jadi konkret. Iya, nggak asal ceplos-ceplos ngomong tapi nggak sesuai sama yang realita gitu. Tapi kalau Pak Anies itu sesuai by data tuh ada dia, sampai persentase berapa persen itunya dia tahu. Oh iya. Makanya dia orang hebat, pendidikannya dia pintar. Jadi anak muda ini menjelaskan bahwa Pak Anies ketika berpidato, berbicara pasti menggunakan data. Saya nggak tahu, yang lain kita nggak bisa ngomong ya. Tetapi itu yang membuat anak-anak muda ini, termasuk anak mahasiswa, mereka adalah mahasiswa, tertarik dengan Pak Anies. Nah, yang berikut, tertarik apakah nanti ikut coblos juga? Usianya sudah cocok untuk ikut coblos? Sudah cocok. Sudah cocok ya? Sudah ada pilihan Pak Anies ya? Insya Allah. Wah, sudah. Udah, ceweknya yang cantik ini udah. Kalau laki-laki ganteng, teteh gimana nih? Masih menduakan hati atau memang hatinya sudah bulat nih? Hatinya sudah bulat. Ingat, hatinya sudah bulat. Tuh teman-teman yang ikuti akun saya tuh. Ada saya dari Timur, sesama kami orang NTT. Tapi siapa untuk? Anies. Nah, yang terakhir. Menurut kalian, apakah Pak Anies itu memperhatikan anak-anak muda dalam hal milenial? Orang Jakarta, karena asli Jakarta pasti merasakan nih. Silakan. Pasti dia Pak Anies itu nggak hanya pendidikan atau apa yang segala macam, anak-anak milenial juga sama dia itu diperhatikan gitu. Mulai dari taman itu juga dibangun sama dia tuh buat anak-anak milenial yang merasakan taman di situ untuk kayak bermain segala macam, refreshing, yang itu kan taman itu kan gratis gitu ya, tidak dipungut biaya atau gimana. Jadi anak-anak itu merasakan kayak bermain di taman, bersosialisasi dengan yang lain. Kan taman itu kan umum, nggak hanya buat kayak privat dia itu doang kan, nggak. Jadi itu mungkin itu sih yang buat untuk memperhatikan kaum milenial. Jadi artinya public good, public spare itu jalan, dan public space jalan semuanya. Jadi itu ada di konsep, karena Pak Anies itu kan tidak salah kebijakan publik ya. Jadi dia paham tentang public good, public space, dan public spare. Itu namanya masuk dalam kategori itu. Makanya bagaimana supaya bisa mensejahterakan rakyat. Seperti di Jenuh di rumah, buatlah taman-taman. Seperti di Taman Banteng ya, keren banget karena di situ bisa UMKM, bisa juga orang lari-lari, bisa juga orang konser-konser. Taman Lapangan Banting juga bagus tuh, di tengah-tengahnya kalau setiap maghrib itu nyala dia. Nyala Ada air sama lampu-lampu gitu tuh. Sebelum masa Pak Anies ada nggak? Sebelumnya saya tapi saya pas waktu ke situ ke Lapangan Banteng pernah, itu lampunya itu setiap maghrib tuh nyala ada. Jadi penonton itu bisa nyaksikan gitu, semuanya rame malam minggu tuh. Keren berarti. Keren. Dekorasinya. Ini sudah berkunjung di Jakarta mana nih? Mana saja? Jalan-jalan lah ke Jakarta lah. Kira-kira sudah pernah.
daerah-daerah selatan, Bang. Selatan. Sudah berapa kali ke Jakarta? Ya bisa terhitung aktivitasnya juga bolak-balik sih, Bang, Oh, dari bolak-balik. Jakarta ke Bandung. Ketika Pak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, sempat ikut menyaksikan di Jakarta. Ya, menyaksikan beberapa, Bang. Artinya asik begitu. Asik banget. Pokoknya kayak dari program-program kerja tersebut beneran terlihat nyata gitu, Bang. Terlihat nyata. Terlihat nyata. Itu anak mahasiswa dari Bandung mengatakan bahwa programnya Pak Anies itu terlihat nyata. Nah, dari NTT nih, jauh dari timur. Meskipun jauh tetapi dekat di hati kan? Kata orang. Berarti Jakarta dengan NTT dekat di hati ya. Saya mendengar bahwa ini sebagai tokoh muda, jadi saya perlu minta pendapat dia. Pernah Anies buat sebuah MOU dengan NTT mengirim sapi. Begitu banyak dibeli di NTT lalu dikirim di sini. Artinya Pak Anies meskipun hanya gubernur DKI Jakarta, tapi ia sudah bisa bangun beberapa MOU termasuk di Cilacap tidak salah mengenai pertanian. Terus di NTT itu sapi-sapi yang di sana itu didatangkan di Jakarta lalu dijadikan sebagai komoditas. Nah, menurutmu bagaimana? Karena kampung dia ini saya yakin banyak sapi ya, Sumba mungkin di daerah timur itu peliharaannya banyak banget tuh. Kalau sapi tidak dibelikan sama aja ya, sama. Nah, kalau Pak Anies sudah beli begitu kerjasama dengan Pak Gubernur NTT tiap tahun kirim sekian puluhan ribu atau ratusan ribu, itu gimana menurut pendapat sebagai orang NTT? Ya menurut saya sih itu bagus sih, soalnya itu membangun ekonomi di daerah NTT. Itu bagus sih. Itu beliau bilang pembangunan ekonomi, jadi masyarakat yang peliharaan juga tidak rugi. Iya. Biasanya masyarakat pikir begini, saya udah pelihara, sudah tanam sayur, tanam kangkung, terus pelihara binatang, sekarang jualnya di mana? Iya. Saking banyak kan kadang-kala harganya turun. Ketika ada beli dari daerah luar, intinya ekspor impor begini, pasti sangat membantu ya. Iya. Pendapat kalian anak muda selain dari NTT melihat hal itu gimana? Ya baik sih buat perkembangan ekonomi daerah yang bisa dibilang, bukan saya bilang pelosok ya atau apa, daerah yang jauh gitu ya kan, itu mementingkan buat pulau-pulau yang ada daerah sana, itu ekonominya juga bisa berkembang juga lah, sama sepertinya bukan hanya di kota saja. Mantap. Artinya bukan hanya di kota saja, tapi perkembangan ekonomi juga berputar di daerah. Ya, daerah-daerah Jauh dari dari kota. ibu kota. Closing statement dari kalian. Benarkah kalian mau dukung Pak Anies? Sekarang satu-satu. Menurut pendapat kalian, closing statementnya seperti apa? Silakan, satu menit. Siapa? Oh, bisa. Closing statement dari saya, ya semoga yang saya dukung nih Pak Anies, semoga jadi pemimpin yang amanah, yang bisa memimpin rakyatnya dengan baik dan juga bisa menimbulkan suasana baru atau program-program baru yang mana yang bisa memikirkan oleh rakyat ya, seperti itu. Baik, lanjut. Kalau misalkan dari saya, closing statement dari saya, semoga dengan pencalonannya Pak Anies sebagai capres sekarang bisa membawa kebaikan buat negara Indonesia sampai ke depannya, dan buat masyarakat pokoknya jangan pernah ada yang golput. Mantap. Dari NTT. Kalau dari saya dengan cawapres Pak Anies ini semoga dapat membawa perubahan yang baru, dan juga yang terpentingnya adalah dengan kesejahteraan untuk bangsa ini, Terkhusus untuk milenial ya. terkhusus untuk Lapangan pekerjaan ada yang tidak singgung. Setelah tamat mau kerja di mana? Hah? Gimana? Perlu Pak Anies ciptakan kan? Perlu. Oke, baik. Pak Anies, dengar tuh perasaan daripada anak-anak mahasiswa yang milenial ternyata menyukai Pak Anies. Oleh karena itu, ketika Pak Anies menonton ini, jangan lupa dengar aspirasi para mahasiswa, para milenial, karena mereka juga berpikir bahwa nanti setelah tamat kuliah kerja di mana. Semoga ada lapangan pekerjaan. Jadi mereka berharap kalau pemerintah selanjutnya, termasuk Pak Anies sendiri jadi presiden, jangan lupa lapangan pekerjaan. Iya kan? Ya. Buka apa? Lapangan pekerjaan. Oke. Oleh karena itu, saya mau tanya, tahun 2024 siapa capresnya?
Anies Pak Anies Baswedan. Itu capres. Tahun 2024 siapa presidennya? Anies Pak Anies Baswedan. Baswedan. Kali lagi, masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Tahun 2024 siapa presidennya? Pak Anies Baswedan. Tuh Pak Anies, tahun 2004 Pak Anies presiden. Jangan lupa buat perubahan seperti bahasa dia yang baru untuk bangsa dari Aceh sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, dan juga untuk para milenial. Sekian dan terima kasih. Love buat Pak Anies semuanya. Milenial untuk siapa? Pak Anies Baswedan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya bersama dengan saya, host Fritz Alorboy. Mendirat kami gak Tidur. Aku gak salah ngomong nih. Iya takut ya.